Dalam kisah spiritualitas Timur Tengah, ada kisah anak muda yang sangat belia yang bertempur melawan pasukan atau salah satu prajurit yang berukuran raksasa. Nah, dikisahkan di situ bagaimana anak muda yang belia ini kemudian diberikan pedang yang besar sekali, yang tentu bukan pedang dia, karena dia adalah seorang yang kesehariannya adalah seorang pengembala yang menggunakan ketapel dalam melakukan tugas-tugas kesehariannya sebagai seorang pengembala. Nah, yang menarik di situ kemudian pemuda belia ini menolak untuk menggunakan pedang yang menurut dia bukanlah pedang dia, bukanlah senjata dia, karena ukurannya yang sangat besar dan tidak kompatibel atau cocok dengan perawakan, atau juga boleh dikatakan dia tidak terbiasa dengan senjata yang diberikan untuk melawan raksasa atau pasukan raksasa yang dihadapinya. Pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini sebenarnya mau mengatakan ketika kita bekerja, ketika kita ingin menaklukkan impian-impian kita, maka kita tidak bisa menggunakan perkakas orang lain, senjata orang lain yang tidak terbiasa kita gunakan. Jauh lebih baik kalau kemudian kita menggunakan perkakas atau senjata atau peralatan yang biasa, yang sudah terbiasa bagi kita, sehingga kita gesit cekatan di dalam melakukan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai impian atau kesuksesan dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang senjata sendiri, khas diri kita sendiri, sebenarnya bukan sekedar bicara tentang perkakas atau alat-alat di luar diri kita, tetapi lebih menunjuk pada perkakas atau sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu yang kita sebut sebagai talent atau bakat-bakat yang sudah given by God, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang ditanamkan, diinstal ke dalam diri kita. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa sukses adalah kita menengok ke dalam diri kita sendiri dan mencoba untuk mencari tahu peralatan-peralatan, perkakas-perkakas apa atau talenta-talenta apa saja yang ada di dalam diri kita, ya, yang tentu itu kompatibel atau cocok dengan pembawaan diri kita. Karena itu untuk bisa sukses kita harus terbiasa menggunakan alat-alat diri kita atau perkakas-perkakas yang ada dalam diri kita. Karena hanya dengan menggunakan perkakas diri kita, alat-alat dalam diri kita, talenta-talenta kita, dan bukan talenta-talenta orang lain, yang memungkinkan kita untuk mempunyai kesempatan atau peluang yang baik untuk bisa mencapai hasil terbaik dalam melakukan perjalanan menaklukkan, ya, conquer our dream, ya, menaklukkan impian kita. Karena itu sebaik apapun talenta orang lain, senjata orang lain, perkakas orang lain, itu adalah baik bagi diri mereka dan tentu tidak baik bagi diri kita. Pepatah mengatakan jangan menjadi orang lain, sebab nanti kita hanya menjadi salinan, ya, kita hanya menjadi kopian, ya, bukan yang aslinya atau masternya. Karena itu teman-teman jangan tergoda untuk percaya bahwa dengan meminjam talenta orang lain atau biasa disebut dengan menjadi diri orang lain, maka kita akan bisa sukses seperti mereka. Sebab ketika kita menggunakan talenta orang lain atau berperilaku seperti orang lain, maka sebenarnya kita hanya akan menjadi versi terburuk dari dirinya, ya. Jadi bukan akan menjadi sama seperti diri orang yang kita tiru. Nah, teman-teman, di ruang ini saya ingin memberikan pesan atau share, bertumbuhlah dengan apa yang ada pada diri kita. Pohon durian tidak akan pernah bisa menjadi pohon yang lain, ya. Pohon tomat akan menjadi pohon tomat, pohon cabai dia hanya akan menjadi pohon cabai. Jadi setialah di dalam bertumbuh dengan apa yang ada pada diri kita. Kita harus belajar percaya bahwa talenta-talenta, bakat-bakat yang ada dari kita adalah perkakas terbaik, senjata pamungkas bagi kita untuk menaklukkan berbagai macam rintangan-rintangan yang kita hadapi,
dalam menaklukkan ya impian-impian kita. Nah, teman-teman, tunggu apa lagi? Lakukan perjalanan yang menyenangkan dengan menggunakan perkakas-perkakas diri kita sendiri dan be yourself, not be another. Oke, bukan motivator hebat.